Bu Guru, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Chandra, kelas 11 AK2. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dengan nama perusahaan PT Edelweiss. Yang pertama adalah income statement. Income statement itu laporan laba rugi. Buat judulnya dulu PT Edelweiss sama for the period ended of 31st December 2015. Income statement diambil dari worksheet di bagian profit or loss. Nah, kita lihat profit or loss yang pertama itu adalah sales. Jadi kita dari income statement diambil dari profit or loss itu penjualan bersih. Penjualan bersih yaitu sales. Sales dikurang sales diskon dikurang sales return. Kita masukin di dalam sini. Jadi sales 28 dimasukin sini dikurang sales diskon 10504 dikurang sales return 16400 dimasukin ke sini. Jadi kita ketemu net sales. Di sini ada free collected. Nah, tadi nggak ada kan di sales. Free collected itu adalah beban akun penjualan. Free collected ini bukan dimasuk ke penjualan bersih. Nanti akan dimasukkan ke pendapatan dan beban operasi lainnya. Nah, jadi free collected kita abaikan dulu. Selesai kita masukkan sales, kita masukkan cost of goods sold sama freight paid. Kita masukkan di sini. Sesudah itu kita masukkan nominal yang diambil dari profit or loss. Dari cost of goods sold tambah freight paid. Dan ketemu hasilnya. Gimana caranya biar tahu hasil dari gross profit ini? Hasil dari net sales dikurang hasil dari cost of goods sold dan freight paid. Jadi ketemulah hasilnya dari gross profit. Nih ya. Nah, habis masukin net sales, gross profit, kita masukkan operating expense yang diambil dari advertising expense, telepon, water and electric expense, rent expense, store supplies expense, maintenance repair expense, bad debt expense, depreciation expense, insurance expense, sampai wages, salaries expense. Nah, kita masukin expense dan lain-lainnya sampai wages and salaries expense. Kita masukin nominalnya dulu dari profit or loss. Nih ya, advertising expense kita masukkan dari profit or loss 10.125 18.200 4.800 9.635 7.110 9.153 700 85 8.600 860 2205 108. Nah, sesudah kita masukkan semuanya, kita totalkan nominal dari operating expense semuanya ini sampai wages and salaries expense. Dan ketemu hasilnya amount of operating expense. Bagaimana caranya kita dapat hasil operating profit? Nah, dari gross profit ini dikurang amount of operating expense. Jadi ketemu hasilnya operating profit. Nih. Hasilnya ya 307.898.746,17. Selesai kita masukkan sales, cost of goods sold, operating expense
ini ketemu hasilnya juga operating profit. Nah, kita masukkan other income and other expense. Nah, diambil dari bagian profit or loss juga. Nah, kita lihat income-nya ini, interest income. Pertama itu interest income nih. Interest income, dividend income, in late fees collected, freight collected, interest expense nih ya, interest expense, bank service charge. Nah, jadi other income and other expense itu dari interest income sampai bank service charge tadi. Baru kita masukin nominal dari profit or loss, kita masukin dari interest income. Interest income itu masukin dari sini 5.510.000. Nah, dividend income 5.800. Late fees collected 858. Freight collected 220. Interest expense, kalau ada yang interest expense sama bank service charge berarti dia di dalam kurung. Di dalam kurungnya itu 5.400, 3.505. Sesudah itu kita tambahkan semua. Ketemu hasil ini, yaitu amount of other income and other expense. Bagaimana kita mencari profit before tax? Nah, kita tambahkan dari sini, tambahkan ini, baru ketemu profit before tax. Kita masukkan income tax expense. Nah, kita lihat hasilnya dari profit or loss itu 2287, kita masukkan sini. Nah, cara tahunya profit after tax ini, kita tambahkan dari profit before tax sama income tax expense. Jadi ketemunya hasil dari profit after tax yaitu 287.669.746,17. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan capital statement. Capital statement itu adalah laporan modal. Nah, capital statement itu diambil dari retained earning 1 Desember 2015 ditambah profit after tax dikurang dividen. Nah, kita cari di worksheetnya itu di adjustment, returning earning dari adjustment. Kita masukkan nominal di dalam sini. Baru ditambah profit after tax. Profit after tax diambil dari sebelumnya kita kerjakan hasilnya. Profit after tax adalah 287.669. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Habis kita masukkan ke dalam sini, kita cari dividennya. Dividennya itu ternyata tidak ada. Berarti dikosongkan, dinolkan. Jadi, return earning ditambah profit after tax dikurang 0. Hasilnya dari return earning 31 Desember 2015. Total hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan balance sheet. Balance sheet diambil dari worksheet di bagian balance sheet. Yang pertama itu current asset. Kita masukkan dulu dari cash in bank sampai prepaid income tax. Kita masukkan dulu di dalam sini cash in bank, petty cash, account receivable, allowance for the full debt, merchandise inventory, store supplies, prepare rent, prepare insurance, prepare income tax. Nah, sudah sampai prepare income tax,
kita lihat nominal dari balance sheet, kita masukkan ke dalam sini juga. 40928 5 526 790 15 803. Nah, yang 15803 ini karena dia kredit, jadi di dalam kurung. Nah, lanjut. 104931 4630 468 491. Sesudah masukin nominal sama ininya, sama current cash in bank sampai prepaid income tax-nya, kita jumlahkan semua, jadi ketemu hasil ini, yaitu amount of current asset. Yang kedua, masukkan investmentnya itu yaitu stock investment. Nah, masukkan ke dalam sini. Habis masukkan di dalam sini, masukkan nominalnya juga. Kita lihat dari stock investment dari balance sheet. Nah, jadi 145 nominalnya. Sesudah itu masukkan juga fixed asset juga dari land ke balance, nominalnya dari balance sheet, land sampai equipment accumulated depreciation. Nah, masukkan ke dalam sini. Land, building at cost, filed at cost, filed accumulated debt, equipment accumulated debt, building accumulated debt, sampai building accumulated debt. Masukkan nominalnya juga dari balance sheet. Nih ya, dari balance sheet. Sesudah itu kita tambahkan semuanya. Yang ada dalam kurung ini berarti dia di posisi kredit di dalam kurung ini. Nah, sesudah kita ketemu hasilnya itu yang dinamakan allowance of fixed asset. Sesudah kita masukkan semua ini, kita jumlahkan semua jadi total aktiva. Di dalam sini ya, hasil total aktiva adalah 2341 223 246,17. Nah, sesudah kita masukkan aktivanya sama total aktivanya, kita lanjut ke pasiva. Pasiva itu dari current liabilities, diambil dari credit card sampai dividend payable. Masukkan semuanya ini di dalam sini. Jadi credit card, account payable, accrued expense, income tax expense, PPN payable, PPN outcome, PPN income, dividend payable. Nah, masukkan juga nominal yang ada di balance sheet-nya juga. Nah, masukkan. Credit card nggak ada, dikosongkan. Akun payable 491.317.500, accrued expense 10.700, income tax payable nggak ada, PPN payable 43.477.500, PPN outcome nggak ada, PPN income nggak ada, dividend payable nggak ada. Setelah itu kita jumlahkan semua dan hasilnya ketemu di sini yang dinamakan amount of current liabilities. Sesudah semuanya ini kita masukkan ke long term liabilities, yaitu Bank Mandiri Loan. Diambil dari sini. Bank Mandiri Loan. Masukkan ke dalam sini dan masukkan nominalnya dari balance sheet juga, Bank Mandiri Loan nih, 243. Masukkan ke dalam sini. Sesudah itu masukkan equity. Equity-nya itu diambil dari common stock.
Nih ya, common stock sampai retained earning. Masukkan dua ini. Dan nominal juga masukkan dari dalam balance sheet. Common stock 1 M. Masukkan ke dalam sini. Gimana cara taunya kita nominal dari retained earning kita masukkan ke dalam sini? Kita lihat dari sebelumnya, dari capital statement. Nih ya, hasilnya. Hasil retained earning-nya 552 728 546,17. Masukkan ke dalam sini. Sesudah itu kita jumlahkan, ketemu hasilnya ini yang dinamakan amount of equity. Sesudah semuanya ini kita masukkan, kita jumlahkan semua nominal yang ada di sini dan hasilnya itu dinamakan total pasiva. Total aktiva sama total pasiva harus balance. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.